Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan kaula muda yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berada dalam situasi di mana semua orang melakukan hal yang tidak benar dan saudara justru merasa tergoda untuk ikut, bukan karena setuju, tapi karena tidak ingin dianggap aneh atau ditolak? Itu adalah pergumulan nyata umat Tuhan di segala zaman. Tekanan untuk berkompromi agar bisa masuk dan diterima. Firman Tuhan hari ini dari Efesus 5 ayat 7 memberikan peringatan yang tegas namun penuh kasih. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kata berkawan di sini tidak hanya berarti berinteraksi sosial, tetapi menunjuk pada ikut ambil bagian dalam gaya hidup yang bertentangan dengan terang Kristus. Surat Efesus pasal 5 berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus yang hidup di tengah budaya yang penuh kebobrokan moral, dosa seksual, keserakahan, dusta, dan cara hidup duniawi yang tampak menarik. Efesus 5 ayat 7 muncul sebagai kelanjutan dari daftar peringatan tentang perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Paulus tidak hanya mengatakan jangan lakukan yang jahat, tetapi juga jangan berkawan. Artinya jangan terbiasa, jangan terbawa arus, jangan permisif. Ia mengajak orang percaya untuk menjaga jarak dari pola hidup kegelapan. Bukan karena merasa lebih baik, tetapi karena kita dipanggil untuk hidup berbeda, hidup dalam terang. Terang tidak pernah bersekutu dengan gelap. Sekecil apapun kompromi bisa mematikan pengaruh Kristus dalam hidup kita. Di zaman kita, ajakan untuk kompromi bisa muncul dalam bentuk yang halus. Membenarkan ketidakjujuran kecil demi keuntungan, ikut-ikutan budaya konsumtif dan pamer di media sosial, mengabaikan nilai-nilai kekudusan karena semua orang juga begitu, mengikuti arus gosip, fitnah, atau pembenaran diri. Firman hari ini menegaskan, kalau kamu sudah ditebus dan hidup dalam terang, jangan kembali menyatu dengan kegelapan. Itu bukan panggilan untuk menjauh dari dunia, tapi panggilan untuk tidak larut dalam cara hidup yang salah. Menjadi anak terang berarti yang pertama, tidak menoleransi dosa dalam bentuk apapun, sekalipun tersembunyi. Kedua, menjadi teladan dalam perkataan, kejujuran, dan kasih. Ketiga, memiliki keberanian untuk berkata tidak ketika semua orang berkata ya. Selanjutnya, mengasihi tanpa ikut tenggelam dalam dosa. Ingat, menjadi terang tidak harus berteriak atau menghakimi, cukup dengan hidup berbeda dalam kasih dan kebenaran. Itu sudah memberi pengaruh. Hari ini ambil satu langkah konkret sebagai anak terang. Berani menolak ajakan yang mencemari hati nurani. Memutuskan hubungan atau kebiasaan yang menjauhkan dari Tuhan. Memilih kebenaran meski itu berarti jalan lebih sunyi. Selanjutnya menjadi sahabat yang menuntun orang lain pada terang, bukan yang membiarkan mereka tinggal dalam gelap. Memilih terang mungkin membuatmu berbeda dari yang lain, tapi itulah kehormatan anak-anak Allah. Bapak Ibu dan kaula muda yang Tuhan kasihi, terang Kristus sudah ada dalam dirimu. Jangan biarkan terang itu padam karena kompromi. Berjalanlah sebagai anak-anak terang dan jadikan hidupmu kesaksian tentang kasih dan kebenaran Allah. Jangan takut sendirian di jalan terang, sebab Kristus berjalan bersama mereka yang hidup dalam kebenaran. Amin, kita berdoa. Kami mensyukuri anugerah Tuhan lewat firman yang telah ditaburkan pada pagi hari ini. Itu menjadi kekuatan, motivasi dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak terang, meninggalkan dosa-dosa. Kiranya Engkau mampukan kami untuk mewujudkannya, mengatakan tidak untuk setiap pelanggaran-pelanggaran atau menjauhkan kami dari Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu,
memulai aktivitasnya, kiranya berkat-berkat Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Lewat pekerjaan tangan dan apapun yang mereka pikirkan dan harapkan, Tuhanlah yang mengabulkan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Berikan mereka kekuatan dan juga kesembuhan. Kau berkati juga saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran. Tambahkan umur yang panjang dan juga kerinduan-kerinduan mereka, Tuhanlah yang mengabulkan. Demikian juga dengan yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tambahkanlah damai sejahtera, cinta kasih senantiasa hidup di tengah-tengah keluarga mereka. Dan tambahkan berkat-berkat sukacita dalam kehidupan mereka. Kau berkati gerejamu HKBP Cijantung bersama dengan seluruh jemaat dan majelis gereja dalam semua pelayanan. Kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Kau berkati bangsa dan negara kami ini, Bapak Presiden, para menteri dan semua yang turut ambil bagian dalam pemerintahan ini. Kiranya tambahkan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan, karena Engkau adalah Allah Bapa kami, Sang Penolong dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus terimalah doa kami ini. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan memberkati.